Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Melanjutkan tadabbur kita pada malam hari ini, memasuki ayat 88, masih dalam rangkaian sikap orang Yahudi terhadap Nabi dan kitab suci, baik kepada nabi-nabinya atau kitab sucinya maupun kepada nabi-nabi selain yang diturunkan kepadanya, yakni Muhammad SAW, dan sikap mereka terhadap Al-Quranul Karim. Sikap kaum Yahudi Bani Israel terhadap risalah Nabi yang baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Sama-sama kita baca 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Lanjut saja, ikuti. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Sampai di sini. Coba kita baca terjemahannya dulu. Wa qalu, dan mereka berkata, qulubuna, kalbu kami, ghulfun, tertutup. Tertutup di sini berarti pertama memang sengaja menutup, enggak mau menerima. Atau mana yang kedua, merasa hatinya sudah penuh dengan ilmu, jadi enggak perlu ilmu baru lagi. Ini sebetulnya argumen kesombongan. Apakah demikian yang terjadi? Ketika mereka tidak bisa menerima kehadiran kebenaran, apakah gara-gara mereka sesungguhnya ilmu itu nggak bisa masuk? Dijawab di ayat ini,
Bal la'anahumullah. Tapi sebenarnya bukan mereka yang menutup hatinya. Sebenarnya Allah telah mengutuk mereka bikufrihim, karena keingkaran mereka. Faqalilan, sebagian besar mereka kufur, kafir, ingkar. Tetapi ada faqalilan, ada sedikit, ma yu'minun, sedikit sekali mereka yang beriman. Jadi ada nggak orang beriman dari kalangan Yahudi? Ada. Berapa banyak? Jadi kita sedang tidak membahas kebencian terhadap Yahudi di kelas ini. Karena Yahudi adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kita bicarakan di sini adalah, yang kita tadabburi di ayat ini berkenaan dengan karakteristik, sifat-sifat mayoritas orang Yahudi. Mayoritas orang-orang Yahudi. Faqalilan ma yu'minun. Jadi di dalam ayat 88 ini ada berapa pesan-pesan penting? Satu, informasi tentang apa? Orang Yahudi menutup hatinya. Yang kedua, jadi bukan mereka yang menutup hatinya, tetapi yang sesungguhnya adalah Allah yang mengutuk mereka. Kenapa mereka dikutuk? Karena keingkarannya. Kepada apa? Kepada Nabi dan Rasul, kepada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Yang terakhir, yang keempat, poinnya apa? Apakah semuanya ingkar? Tidak, ada sebagian kecil. Karenanya di kapal Mafi Marmara ada orang-orang Yahudi yang ikut bergabung bersama orang-orang Islam yang menentang negara Israel. Waktu saya memimpin rombongan Indonesia di Global Mart to Jerusalem di perbatasan Jordania dengan Israel, di sana saya duduk dengan rabi-rabi Yahudi yang ikut menentang Israel. Jadi masih ada yang normal. Tapi sangat sedikit sekali. Faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum, dan tatkala atau setelah datang ja'ahum kepada mereka kitabun, kitab min indillah, dari sisi Allah, musaddiqun. Nah, ini salah satu peran penting Al-Quran di hadapan semua kitab suci adalah musaddiqun. Ya, bukan Pak Musodek di sini. Musaddiqun itu artinya bahwa Quran itu sebetulnya diturunkan oleh Allah untuk membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi tidak bertentangan. Apa fungsi kitab suci Al-Quran di hadapan kitab suci yang lainnya? Musaddiqun. Tapi dirusak sama orang Indonesia jadi Musodek. Pak Mosadek. Gitu. Musaddiqun. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran? Semuanya. Karena tidak bertentangan Taurat dengan Quran, Zabur dengan Quran, Injil dengan Quran. Namun, yang dimuat oleh Al-Quran dari konten Taurat, Zabur, dan Injil hanyalah konten-konten yang bersifat universal. Sebab kitab suci itu sebagian isinya berisi hanya untuk kalangan Bani Israel. Musaddiqun. Membenarkan apa? Lima ma'ahum. Apa yang ada di tangan mereka. Maksudnya di sini adalah kitab Taurat. Kalau kitab Taurat berarti orang apa ini? Nasrani atau Yahudi? Yahudi. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni Taurat,
kafaru bih. Nanti di akhirnya, ini gaya bahasa Arab, bahasa Al-Quran kadang-kadang begitu. Yang diterangkan dan yang menerangkan. Yang menerangkannya panjang, baru yang diterangkannya di belakang. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, gitu. Wa kanu min qablu yastaftihuna lilladzina kafaru wa kanu min qablu, padahal sebelumnya mereka yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka itu dulu biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan ketika Yahudi ini berperang melawan kafir. Jadi orang-orang Yahudi dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab suci mereka. Bak Satria Piningit yang satu saat akan menjadi pendekar bagi mereka, itu sudah ada di dalam kitab suci mereka. Jadi setiap kali mereka perang melawan musuhnya si Yahudi ini dan kalah, bilang, awas lo ya, satu saat nanti setelah pendekar saya datang, Satria Piningit saya datang, tunggu tanggal mainnya. Sama kayak orang Indonesia kalau lagi mau kampanye begitu. Dan itu biasa mereka kumandangkan. Dan kriteria-kriteria Nabi yang diturunkan yang bakal menjadi pemenang penolong mereka ini sudah jelas di dalam kitab sucinya. Dan mereka biasa melakukan itu di setiap peperangan. Sebentar lagi Nabi kami akan turun, akan didatangkan kepada kami dan kami pasti menang sesuai dengan yang tertuang di dalam kitab suci kami, akan menghancurkan kalian. Falamma ja'ahum, maka setelah datang kepada mereka ma'arafu bihi, apa yang telah mereka ketahui, jadi datanglah kemudian Nabi ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab suci mereka kriterianya. Kafaru bihi, mereka lalu ingkar. Kenapa ingkar? Maksud mereka maunya kriteria Nabi yang didatangkan itu dari keturunan Bani Israel. Ini malah dari kalangan musuhnya Arab. Nah ini masalahnya. Jadi dosanya Nabi Muhammad di mata Bani Israel apa? Keturunan Arab. Ini gara-gara Jibril nih. Kenapa Jibril menurunkan wahyu kepada orang sehingga mereka pun memusuhi Jibril? Mangkana aduwan li Jibrila, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka dia menjadi musuh juga bagi Allah. Kok ada yang nekat makhluk menjadi musuh bagi Jibril? Ya Bani Israel itu. Alasannya karena Jibril keliru menurunkan wahyu. Kenapa ke orang Arab? Mestinya kan ke Makassar. Di Gunung Bawah Karaing mestinya Ka'bah itu. Makanya sebagian orang Makassar nggak perlu pergi ke Mekah. Nah seharusnya itu turunnya di Gunung Bawah Karaing. Maka jangan kau pergi ke Mekah untuk berhaji ke sana. Cukup di Gunung Bawah Karaing, tawaf di sana, kedinginan, 60 orang mati di atas. Di setiap daerah memang punya cara-caranya sendiri. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Ayat 90. Sebelumnya ayat 89 dulu. Jadi ada berapa poin penting di ayat 89? Satu, informasi tentang apa? Quran diturunkan kepada mereka juga. Sebab Quran ini bersifat universal. Memang suku pertama di muka bumi yang mendengarkan Al-Quran itu suku Quraisy. 10 tahun Quraisy duluan berislam, barulah orang-orang suku lain di dunia ini berislam. Suku Quraisy itu memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
dipilih. Tadinya suku Quraisy itu hatinya terpecah-pecah. Kayak Partai Demokrat gitulah pemimpinnya kira-kira. Yang lagi ribut sekarang. Yang bisa menyatukan hati itu hanya Allah. Maksud saya kayak bangsa Indonesia, semua pengen jadi presiden gitu, berantem semua. Sehingga calon presidennya selalu dadakan. Mestinya calon presidennya insya Allah salah satu dari Anda semua di sini. Ada yang siap besok minggu depan jadi presiden? Presiden taksi menunggu kehadiran Anda. Memang perlu dipersiapkan. Suku Quraisy disatukan hatinya oleh Allah. Setelah satu hati, Allah takdirkan suku Quraisy ini mau tinggal di satu tempat. Suku Quraisy ini setelah tinggal di satu tempat, mau dan ditundukkan hatinya menjadi penjaga Ka'bah. Ada 7 kelebihan kaum Quraisy yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, diantaranya yang sedang saya ceritakan ini. Dan satu lagi, kelebihan bangsa Quraisy diilhamkan oleh Allah punya jiwa entrepreneur, jiwa dagang. Masyarakat Mekah yang dulu sangat terbelakang ekonominya, kalau sekarang negara muslim mana yang suka ngerampok di TV ini? Anda dengar? Jadi kalau ada kapal laut lewat perairan negara mereka dirampok gitu. Mana? Somalia. Itu banyak muslim di situ. Tapi suku Quraisy diinspirasikan, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya keinginan sekaligus kemampuan berdagang. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Perjalanan musim dinginnya ke Yaman, perjalanan musim panasnya as-shaif ke Syam. Itulah sedikit kaum Quraisy. Jadi sesungguhnya Quran ini berlaku universal, diturunkan juga ke bangsa-bangsa yang lain. Tapi setelah bangsa Quraisy, maka tersebarlah juga Quran sampai ke kalangan Bani Israel. Yang pertama kali barangkali yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Masih ingat suku apa saja orang Yahudi yang tinggal di Madinah? Bani Quraidah dan Bani Nadir. Aus dan Khazraj itu Arab Madinah, kaum Ansar. Jadi kalau Anda ke Madinah, ingatkan waktu kita naik bus dari Masjid Nabawi, waktu City Tour, nah itu di kawasan Babul Awali ada benteng-benteng Yahudi di situ peninggalan. Tidur kali dulu waktu saya jelaskan di bus. Di Bab Al-Hawali. Saya doakan semoga cepat berangkat dan lebih dekat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga cepat-cepat kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau. Baik. Jadi yang pertama adalah informasi bahwa Bani Israel didatangkan kepada mereka apa? Al-Quran. Yang kedua apa poinnya di sini? Positioning Al-Quran. Bagi kitab Taurat apa di sini? Ya, dijelaskan di sini tentang peran atau posisi Al-Quran bagi kitab Taurat adalah sebagai yang membenarkan, musaddiqan lima baina yadayhi. Lima ma'hum, musaddiqul lima ma'hum. Poin ketiga, apa yang ada di ayat ini? Bocoran informasi tentang apa nih? Menjadi kebiasaan Bani Israel kalau berperang melawan musuh-musuh kafirnya, selalu apa? Mengharapkan kedatangan sang Nabi. Nabi ini mereka sudah kenali nggak karakternya secara jelas di dalam kitab sucinya? Ya, itu poin selanjutnya yang kelima.
Tapi ketika nabi yang sudah mereka kenal karakternya itu datang kepada mereka, akhirnya menerima enggak? Enggak. Ya sama kayak sumpah-sumpah pilkada gitu. Jawa Barat. Ya. Saya nonton TV tadi sebelum berangkat, belum lagi diumumkan, baru quick count, udah menuntut. Kemarin janjinya siap menang, siap kalah. Pas kalah ternyata belum diumumkan udah protes. Ini tanda-tanda karakter Bani Israel. Yang nggak siap orang lain menang. Fala'natullah. Yang terakhir poinnya adalah laknat Allah terhadap orang-orang yang kafir. Baik, ini secara ringkas ayat yang sedang kita pelajari pada malam hari ini. Saya akan melangkah kepada ayat 90 atau 89 dulu deh ya, takutnya kebanyakan. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka beriman. Mari kita ulangi sejenak bacaannya, mudah-mudahan langsung dihafal ayatnya. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Kata-kata gulfun yang artinya tertutup adalah jamak dari kata aglaf yang berarti terbungkus. Cover bahasa Arabnya itu ghilaf. Ghilafun, ghilaf. Itu cover, kemasan. Kata saifun aglaf berarti pedang yang terbungkus. Kata ini terbentuk dari kata ghilaf yang berarti pembungkus. Lafaz dalam ayat ini dibaca dengan dua cara. Yang pertama adalah guluf dengan dhammah pada lam, lu, guluf. Lu, guluf. Jamak dari kata ghilaf yang berarti hati kami adalah penampung ilmu. Kami nggak perlu ilmu baru. Kami udah pinter. Kalau bacanya guluf. Jadi ada qiraat lain yang membacanya bukan waqalu qulubuna gulfun. Ada riwayat qiraat lain yang membacanya waqalu qulubuna ghulufun. Itu artinya hati kami tempat ilmu. Karenanya kami maaf tidak menerima ilmu baru dari Quran. Pinter nggak itu? Banget deh. Pinternya. Sebagaimana pembungkus itu menampung sesuatu yang dibungkus. Dan yang kedua adalah gulf dengan sukun pada lam, gulfun, al, sukun pada lam, al, gulfun. Jamak dari kata aglaf yang berarti hati kami terbungkus. Terbungkus maksudnya ya tertutup. Siapa di antara Anda yang hatinya tertutup karena terlalu sakit, frustrasi, sehingga tak berani lagi untuk menerima yang baru lagi? Karena saking sakitnya begitu. Membeku dan terbungkus. Parah itu. Judul puisinya trauma. Kayak lampu trauma gitu. Apa trauma salah. Dan yang kedua adalah gulf
dengan sukun pada lam, jamak dari kata aglaf yang berarti hati kami terbungkus. Tafsir Jalalain. Wa qalu, dan mereka berkata kepada Nabi untuk berolok-olok. Jadi ketika Nabi itu membawa pesan risalah, mereka biasa mengolok-olok Nabi dengan berkata apa? Qulubuna, hati kami, gulfun, tertutup. Jamak dari kata aglaf yang artinya terbungkus. Maksudnya, hati kami tertutup rapat sehingga tak dapat mendengar apa yang dikatakan orang. Jadi ini bukan soal apa ya. Itu lanjut dulu deh. Firman Allah, bal, tetapi menegaskan kenyataan sebenarnya. Jadi apa yang dia ungkapkan itu sebetulnya bukanlah yang sesungguhnya. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa retorika kebohongan yang mereka ungkapkan, gestur bohongnya itu, gitulah kira-kira. Penuh dengan kebohongan, di sini dibongkar. Yang sebenarnya terjadi bukan mereka yang menutup hati, tetapi Allah yang melaknat. Kalau dulu pernah trauma dan sakit hati, lalu tidak mau menerima lagi, berarti dilaknat sama Allah. Enggak nyambung deh kayaknya. Ini cuma sekedar ngebangunin, takutnya ketiduran. Nah, minumnya pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Baik. Di sini dijelaskan, bal di sini menunjukkan yang sesungguhnya. Apa yang terjadi? La'anahumullah. Allah telah mengutuk mereka, menjauhkan mereka dari rahmatnya dengan menolak permohonan mereka, sehingga mereka menjadi putus asa. Jadi sebetulnya ungkapan maaf, hati kami tertutup, itu adalah refleksi keputusasaan. Kenapa mereka sampai putus asa? Karena mereka sudah berulang-ulang memohon, tapi tidak Allah perkenankan. Akibat pengingkaran mereka yang kelewatan. Begini, sebetulnya ketika Anda melakukan hal-hal yang benar, lalu kemudian mendapatkan pertentangan, jalan aja terus. Sebetulnya siapapun orangnya pasti suka pada kebenaran. Tapi ada orang-orang yang putus asa biasanya. Orang-orang yang putus asa yang terus pada akhirnya ya sudah bodoh. Itu yang titik hitam jauh itu adalah kambing. Bukan, itu elang hitam. Kambing. Itu elang hitam. Jadi dua orang ini sedang berdebat tentang titik hitam di tengah sawah yang jauh. Oke deh, kalau nggak percaya kita dekati. Tuh, elang hitam kan, kambing walaupun elang hitam. Ini putus asa berarti. Dan dalam retorika-retorika kehidupan keseharian selalu ada yang seperti itu. Dan kadang sepertinya meyakinkan. Sepertinya itu adalah sebuah kebenaran, tapi sesungguhnya itu adalah retorika keputusasaan. Sekarang giliran yang ikhwannya ngesot 3 kali ngesot ke depan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Bikufrihim. Kenapa Allah mengutuk mereka sehingga tidak memperkenankan bisa membuka hati mereka? Disebabkan kekafiran mereka. Bukan karena cacat di hati mereka. Allah, ini perlu dipertegas. Karenanya hati-hati berpersepsi.
Hati-hati, sebab Allah itu tergantung persepsi kita. Maka beruntunglah orang yang selalu bisa memaafkan siapa saja dan memaafkan dirinya sendiri. Beruntunglah menjadi orang yang suka berpikir positif. Kalau positif memandangnya, maka positif pula hasilnya. Tapi sebaliknya orang yang pendendam, maka dia membawa gembolan beban berat di punggung kehidupannya. Orang seperti itu biasanya cepat tua, wajahnya boros. Seperti BB, walaupun sudah di off-in, kan masih banyak program yang aktif ya. Sehingga untuk mematikannya gimana? Copot baterai. Kalau nggak dicopot, apa jadinya? Lemot. Nah, begitulah orang-orang yang suka dendam itu. Aktif terus itu dendam emosinya. Apa yang bisa menyelesaikannya? Taubatan nasuh. Beristighfar kepada Allah, lalu memaafkan orang lain, maka tentram hatinya, cerah wajahnya. Enggak pakai pemutih hari ini pun karena dari kampus, dari kantor, masih bau-bau tetap cerah. Karena hatinya penuh kasih, penuh maaf. Sebaliknya, orang-orang yang dendam itu, waduh, dempulnya perlu berlapis-lapis. Perlu mahal. Dan senyumnya dibuat-buat. Gerak tubuhnya nggak asli. Nggak asli gerak tubuhnya. Semua penuh rekayasa. Selamat sore. Ketika lewat jalannya bau banget. Assalamualaikum Pak. Itu sakit lehernya berarti. Baik. Faqalilan ma yu'minun. Faqalilan, maka hanya sedikit sekali dari kalangan Bani Israel yang beriman. Ma yu'minun, partikel ma adalah tambahan untuk menunjukkan sangat sedikitnya. Kata-kata faqalilan ma sebetulnya cukup faqalilan yu'minuna minhum. Faqalilan minhum yu'minun. Tapi di sini faqalilan ma yu'minun, ini ziyadat taqlil. Partikel ini menunjukkan, ma di sini menunjukkan betapa udah sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Partikel ma adalah tambahan untuk menunjukkan sangat sedikit jumlah orang yang beriman di antara mereka. Mereka mengatakan bahwa hati mereka telah tertutup sebagai upaya untuk memupus harapan Muhammad SAW dan kaum muslimin dalam mengajak mereka kepada agama Islam. Atau sebagai keterangan tentang alasan mereka tidak menyambut dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi ini hasil renungan tadaburnya. Baik, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan, ada diskusi? Ya, kasih mic ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya. Ya. Tempatnya orang Muslim itu di mana? Tempatnya orang Muslim itu hanya di masjidkah? Apa boleh di politik-kah? Atau di tempat baik atau di tempat yang buruk? Karena saya kok kalau ngeliat orang baik yang tadinya belum punya kesempatan buruk, tapi begitu dapat kesempatan berbuat buruk, dia juga kayak ikut-ikutan. Ya. Maksudnya
Saya mau tanya tentang kayak Pak LHI itu. Beliau kan seorang yang saya yakin beribadahnya bagus, Ya. orangnya juga nggak munafik, Ya. tapi begitu dia di satu kondisi partai yang harus memiliki dana dari berbagai sisi untuk Ya. kebutuhan partai, toh dia juga terpaksa melakukannya. Yang membuat demikian itu apa? Kurangnya ibadah juga kayaknya enggak juga. Apa emang beratnya kondisinya yang dia hadapin atau gimana? Yang kedua, orang Islam itu kenapa selalu kemakan sama apa yang orang non-muslim bilang? Misalnya orang muslim itu harus bertoleransi dengan membolehkannya pembuatan gereja yang banyak gitu sesuai keinginan mereka. Tapi pada kenyataannya kalau di luar negeri kita mau sholat, toh masjidnya juga sedikit. Karena kalau saya bilang ke orang banyak, orang Islam kenapa sih ngebela Nasrani atau agama apapun dalam membangun suatu tempat ibadah? Padahal kalau kaum minoritas itu kan harus ngikutin apa yang kaum mayoritas lakukan. Ya. Seperti di Eropa itu kan kebanyakan Nasrani. Ya. Dan masjidnya itu kan sedikit dan itu wajar. Ya. Tapi kenapa di sini justru Muslim malah memusuhi sesama Muslim yang membatasi kaum minoritas? Ya. Apakah itu termasuk yang hati tertutup atau gimana sih Ustadz? Baik, yang Terima kasih. pertama, di mana seharusnya Muslim berada? Di mana-mana. Karena tugas seorang Muslim seharusnya di mana dia berada, disitulah dia mengislamkan tempat itu, di situ dia mengislamkan kondisi di situ. Seharusnya. Tapi kalau kita melihat kenapa ada yang jatuh, kembali saya bertanya balik. Siapa yang mengajarkan ilmu kepada Adam? Allah. Tapi kenapa Adam akhirnya tergoda oleh iblis? Apakah salah Allah dalam mengajar? Tidak. Lagi-lagi karena Allah belum berkenan melindungi Adam. Kalau hari ini kita bisa berbuat taat, jangan GR. Allah yang mampukan kita bisa berbuat taat. Tapi kalau ada orang berbuat jahat di luar, jangan putus asa untuk menolong dia. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Dalam riwayat yang sahih tentang istiqamah, seorang hamba sepanjang usianya beramal seperti calon penghuni surga. Lalu takdir mendahuluinya. Di penghujung hayatnya dia beramal calon penghuni neraka, masuk nerakalah dia. Seorang hamba sepanjang usianya beramal dengan amalan calon penghuni neraka, lalu takdir mendahulinya. Dia pun beramal calon penghuni surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Adil enggak Allah? Adil. Karena kalau kita bisa berbuat taat, itu Allah yang inspirasikan. Kalau kita sedang bisa istiqomah berbuat taat, karena Allah yang masih melindunginya. Karena itu jangan lalai dalam beristiqomah. Lalu ada apa dengan Adam? Di mana salahnya Adam kalau kita ingin kiaskan, analogikan dengan orang-orang yang ibadahnya bagus, tapi pada akhirnya tergelincir seperti Adam? Fa'azallahuma syaitan, digelincirkan oleh keadaan. Alasannya karena dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahidna ila Adama min qabl. Sudah aku ambil janji dan aku ingatkan kepada Adam sebelumnya. Apa janji Allah? Jadikanlah setan itu sebagai musuh utamamu. Dia lupa dan tidak kudapati padanya kekuatan tekad. Fanasiya walam najid lahu azma. Jadi apa kesalahan Adam?
Dia lupa. Lupa apa? Menjadikan setan sebagai musuh utama. 2, walam najid lahu azma, tidak kudapati kesungguhan tekad pada Adam. Kalau mau dihubungkan dengan Partai Islam tadi, begini. Teman-teman di PKS menganggap bahwa situasi ini seperti perang Uhud. Itu sejujurnya. Nggak apa-apa, buka-bukaan aja. Kan udah jadi partai terbuka. Di mana kelirunya? Ini perang Uhud situasi sekarang mereka alami. Apakah kemudian Jawa Barat berhasil meruntuhkan kekuatan Khalid bin Walid? Wallahu a'lam bishawab. Karenanya kata mereka kenapa sekarang begini sikapnya, karena tidak taatnya pasukan ini pada kepemimpinan Rasulullah SAW. 2, tersusupinya pasukan muslimin dengan kaum munafik. Yang ketiga, tidak berpegang teguhnya para sahabat kepada syariah. Jelas sekali. Jadi yang dimaksud tidak teguh pada kepemimpinan ini kan 50 orang pemanah sudah dinasihatin. Tugas kamu cuma memanah. Menang atau kalah, jangan turun tanpa instruksi. Nah di perang Uhud itu, yang berhasil membabat itu, musuh itu ada 50 orang pemanah. Memang sudah dipilih oleh Rasulullah, kalau Anda naik ke Bukit Uhud, tapi kan sekarang sudah mengalami erosi. Itu tinggi dan memang dari kejauhan, itu pemanah-pemanah yang luar biasa. Itu pernah dibahas di dalam acara Discovery. Perbedaan pasukan Romawi dan pasukan Muslim dalam memanah. Kalau Anda memanah biasanya pakai apa? Pegang anak busurnya bagaimana? Pakai apa? Begini, begini. Ayo dong latihan panah dong gitu, gimana? Hah? Orang Islam pegangnya pakai jempol. Dan itu sudah diteliti, ternyata jempol ini ternyata jauh lebih kuat ketimbang 2 jari itu. Sudah diteliti. Yang merasa berjasa ini kemudian nggak sabar. Kok gue yang hantem, mereka yang dapat rampasan perang? Nggak lucu, turun juga. Disitulah sengaja Khalid bin Walid meninggalkan rampasan perang lewat belakang Uhud. Penjaga air disikat, naik ke bukit dihantam lagi dari atas. Ini kelemahan umat Muhammad sekarang. Sama kayak dulu, matre. Jadi kalau mau naik elektabilitasnya gampang. Kan ada surah Al-Anfal, balikin lagi tuh ghanimah harta rampasan. Balikin. Kan khumusahu 20%-nya lillahi wa lirasulih. Itu semua pimpinannya keluarin semua hartanya. Rubah penampilannya, dijamin deh elektabilitasnya naik. Bla 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 panjang nanti kalau ngurusin itu. Oke. Yang kedua tentang kaum sekuler ini. Betul, gereja-gereja di barat itu sepi banget. Ya sudahlah, yang tahu ke Eropa, saya pernah jalan dari Belanda sampai ke Paris itu, meneliti gereja-gereja yang dibeli umat Islam. Bahkan sebagiannya di orang Islam masih mentolerir, ya udah dibeli gerejanya, biarin aja di situ masih ada salibnya. Sebagai tanda kalau ini dulu gereja dan sekarang udah gue bayarin gitu.
memang sepi-sepi aja. Nah sekarang ada memang sekelompok sekuler di Indonesia yang ingin jadi pahlawan, apalagi dekat pemilu seperti ini. Yang ingin menjadi pahlawan. Yang gini-ginian biasanya nggak dapat apa-apa. Asli nggak dapat apa-apa. Tadinya kan sebetulnya membela minoritas agar terkesan toleran supaya mendapatkan ini dan itu kan. Pemimpin Islam yang pagi itu, yang pernah lakukan itu, akhirnya juga sadar nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Karena apa yang mereka harapkan semua ada di tangan Allah. Apa yang akan mereka dapatkan sudah lama menjadi miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada pertanyaan lain? Oke. Saya ingin membacakan tulisan Ustadz Hamid di buku Mishkat ini, judulnya Ateis. Supaya pemikiran menjadi jernih. Kita bicara masalah tauhid ini. Di tengah liberalisme, dan Anda orang-orang muda yang potensial, saya berharap ke depan di antara Anda ada yang menjadi pemimpin-pemimpin negeri ini. Pede dong. Insya Allah guru Anda berkualitas untuk mengajar Anda, dan Anda bisa jadi orang besar nanti. Jangan gak pede kayak gitu. Ya. Bedanya Khomeini sama saya, karena saya belum bergerak aja, hijrah dulu baru kemudian kudeta Indonesia. Tapi saya lagi siapin Anda dulu begitu. Baik. Di satu pagi, seorang gila berlari ke pasar lalu berteriak, "Aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan." Orang lalu berkerumun menontonnya. Memangnya Tuhan pergi kemana? Dia lari atau pindah rumah tuh Tuhan? Tanya seorang penonton di pasar itu secara sinis. Orang gila itu menatap tajam semua orang yang menontonnya di pasar itu lalu bertanya, "Coba terka, kemana Tuhan pergi?" Tak ada jawaban. Orang gila itu menjawab sendiri, "Aku mau mengatakan kepada kalian, kita telah membunuhnya. Iya, kita semua telah membunuhnya." Kisah di atas hanyalah metaforika Nietzsche, 1844-1900. Tahu Nietzsche? Filosof. Filsuf proklamator kematian Tuhan di barat, Nietzsche. Metafora ini tentu menjengkelkan. Jangankan membunuh Tuhan, membunuh makhluk saja dianggap jahat. Tapi Nietzsche juga jengkel pada sesuatu yang disebut Tuhan. Tuhan baginya hanya ada dalam pikiran. Tuhan tidak wujud di luar sana. Ia memang ateis tulen. Loh, kalau begitu, Tuhan mana yang dia bunuh? Dia ateis, nggak mengakui Tuhan. Tapi tadi katanya baru saja bunuh. Terus Tuhan yang mana yang dia bunuh? Berarti dia percaya Tuhan. Jadi jangan mau dibohongin dengan cara berpikir sok keren itu. Saya pernah duduk waktu ngisi pelatihan, lalu dibisikkan, "Ustadz, itu teman saya sengaja saya ajak ikut pelatihan ke Ustadz, karena teman saya itu, pegawai saya itu tuh ateis, dia nggak bertuhan." Bohong. Setiap manusia punya fitrah, daya rasa bertuhan. Pasti ada yang dia tuhankan. Kalau dia belum diberi hidayah, dia belum bisa bertuhan kepada Allah, berarti dia masih bertuhan kepada hawa nafsunya. Cuma itu saja pilihannya. Kalau belum bisa bertuhan kepada Allah, berarti bertuhan kepada siapa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Jangan terlalu kagum, karena anak-anak muda biasanya kagum dengan bahasa-bahasa keren filosof seperti itu. Nah, di kampus ini banyak. Ateisme ala Nietzsche bukan tanpa preseden.
Orang Barat nampaknya sudah lama gerah dengan agama. Siapapun yang beragama pasti tidak bebas, kata Nietzsche. Agama dianggap pengebiri kebebasan. Dulu menjadi sekuler pun susah, apalagi ateis. Sedikit-sedikit dituduh ateis. Ateis bahkan hampir seperti pelesetan dan penghinaan. Kamu ateis. Sama maksudnya dengan kamu anarkis. Kamu komunis. Teroris. Ateis malah bisa berarti sifat orang tidak saleh. Munafik, pendosa yang merasa suci, berani dan bangga, bagi John Wingfield adalah ateis. Jadi meningkat definisi ateis. Dia beragama, tapi munafik, pendosa yang merasa suci, berani dan bangga, bagi John adalah ateis. Bagi dramawan Inggris, Thomas Nish, 1567-1601, ambisius, tamak, rakus, sombong, dan pezina, termasuk ateis. Jadi meningkat lagi nih. Makna ateis maknawi. Lebih menggelikan lagi, standar penyair William Vaughan, 1577-1641. Tandanya ateis yang nyata adalah menaikkan sewa rumah. Ini cocok buat Anda yang ngontrak ya. Pemilik rumah ini betul-betul. Pendek kata, semua yang buruk adalah ateis. Sekarang ateis yang agak akademis. Ateis yang agak akademis adalah yang kritis pada teologi Kristen. Ini cerita Barat. Jadi, ateis yang akademis adalah yang kritis pada teologi Kristen dan institusi gereja. Giordano Bruno, 1548-1600, itu kalau sebutkan nomor tadi bukan nomor togel ya. Tahun di mana dia berada. Dia adalah seorang tokoh rasionalis Italia. Pierre Carvin, Pendeta Robinson, pengarang Honest to God, Paul Tillich, pengarang Systematic Theology, Schleiermacher 1768-1834, tokoh hermeneutika, adalah pengkritik teologi Kristen dan dianggap ateis oleh gereja. Jadi naik sekarang secara akademis, pengkritik agama dianggap ateis. Sekarang ateis yang lebih canggih. Ateis yang lebih canggih adalah yang berani menggugat Tuhan. Ingkar saja tidak cukup jadi hero. Ingkar harus dibumbui caci maki. Jadilah blasfemi. Tuhan Yahudi dan Kristen adalah tiran, kata Hegel. 1770-1831. Jadi Tuhan Yahudi dan Kristen adalah tiran. Menurut pendapatnya Hegel, si filosof. Dan Kant juga berpendapat yang sama, 1724-1804. Kenapa Tuhan dianggap tiran? Karena minta ketaatan penuh. Jadi kenapa Tuhan tiran? Karena minta ditaati sepenuhnya. Tiran Tuhan itu. Schopenhauer 1788-1860 mendahului Nietzsche, menegaskan Tuhan tidak ada. Sesudah Nietzsche membunuh Tuhan, Rudolf Bultmann 1884-1976, penulis New Testament and Mythology, memastikan Tuhan dalam Bible telah mati kalau tidak sekarat. Ya, Tuhan bagi mereka adalah tirani jiwa. Bukan Tuhan agama-agama, karena ia dianggap sudah tidak ada. Inilah Tuhan yang dibunuh oleh Nietzsche itu. Mengapa orang Barat bangga dan bernafsu menjadi ateis? Michael Buckley menjawab dengan buku ilmiah yang ia beri judul
At the Origin of Modern Atheism, 1987. Asal-usul kekafiran modern. Meskipun kafir tapi modern. Meskipun modern tapi kafir. Mungkin begitu pelesetannya. Buckley membahasnya secara analitis, serius dan komprehensif. James A. Force memuji buku ini sebagai big, bold, and highly readable book. Ateisme muncul di awal era modern, kata Michael, karena teologi Kristen tunduk pada filsafat. Biang keladinya adalah pemikir dan filosof yang ia juluki neo-rationalistic defender of faith atau rationalistic philosophers seperti Lessius, Mersenne, Descartes, 1596-1650 dan lain-lain. Mereka bicara tentang Tuhan tanpa bicara tentang Yesus. Bukan hanya itu, kata James, ateisme wujud juga gara-gara merebaknya gerakan kritik terhadap Bible. Dari sejarah penulisannya, konsepnya tentang Tuhan, dan akhirnya eksistensi Tuhan itu sendiri. Pengkritik Bible biasanya berlindung di bawah paham deisme. Deis percaya pada Tuhan dengan akal, bukan lewat Bible. Jadi percaya Tuhan lewat akal. Ada ungkapan begini. Kan di Indonesia ini, di kampus-kampus banyak juga yang sudah ateis. Sampai pengagumnya Komarudin Hidayat bilang begini. Komarudin lah yang berjasa, sehingga Tuhan tetap eksis ada di Indonesia. Mungkin saking sakitnya akalnya mencari Tuhan gak ketemu, kemudian ada yang memuaskan rasionya, sehingga Tuhan tetap eksis di Indonesia. Jadi memang ada penelitian, katanya di Barat itu orang-orang cerdas biasanya kurang imannya. Hanya orang-orang bodoh biasanya yang kuat. Itu ada penelitiannya sendiri, dan di buku Ustadz Hamid ini dibahas. Jadi saya sedang tidak promosikan, tapi kalau ingin pemikiran Anda sebagai orang muda ini terseleksi, buku ini bisa jadi bacaan santai, menarik, dan menantang untuk dibaca terus. Ya. Pengkritik Bible biasanya berlindung di bawah paham deisme. Deis percaya pada Tuhan dengan akal, bukan lewat Bible. Tokoh-tokoh deis Inggris adalah Spinoza, Bruno, Thomas Hobbes, Simon, dan lain-lain. Semuanya adalah tokoh-tokoh rasionalis. David Berman dalam bukunya A History of Atheism in Britain, From Hobbes to Russell, setuju dengan James. Deisme adalah biang keladi ateisme. Ateisme modern lahir karena akarnya diremehkan, dicurigai, dan terkadang dianggap sepi oleh para teolog yang merasa terancam. Ateisme dipicu oleh kebencian terhadap dan kebebasan atau liberalisme dari agama. Karena itu, banyak cara menjadi kafir. Ada yang ingkar Tuhan saja, itu ateis. Ada yang ingkar agama saja, infidel. Dan ada yang menolak pengetahuan tentang Tuhan dan eksistensinya sekaligus, agnostik. Ada yang meragukan wahyu Tuhan, skeptik. Dan ada yang menolak Bible sebagai wahyu Tuhan, deis. Tetapi ada juga yang menolak wahyu secara intelektual, yaitu disbeliever. Ini istilah-istilah yang cerdas menurut saya. Didefinisikan tentang berbagai macam keimanan manusia. Untuk yang minat ingkar Tuhan dengan akal dan hatinya, ia bisa memilih cara unbeliever. Jadi Anda mau cara yang mana? Jadi banyak jalan menjadi kafir. Dalam Islam, kekufuran itu satu paket. Kufur pada rukun yang manapun tetap saja kafir. Sebab itu, rukun berkaitan dengan rukun yang lain. Dan dalam Al-Quran, ingkar Allah surat An-Nahl 106-107, ingkar pada ayat-ayat Allah, dan seterusnya. Ingkar pada wahyu adalah kafir. Malah beriman pada Allah tapi kufur pada Nabi adalah juga sama saja tetap kafir. Satu paket di dalam Islam itu. Lucunya,
Muslim juga tergiur shopping menu ateisme. Favoritnya adalah skeptik, disbeliever, dan agnostik. Iman pada Al-Quran di Lauh Mahfud, tapi skeptik pada Al-Quran yang diturunkan. Ada nggak orang Islam begitu? Ada. Ulil bilang 35% Quran itu udah nggak asli lagi. Dengan teman-temannya. Lucu memang. Menyucikan maknanya, tapi melecehkan huruf dan mushafnya. Sehingga ada anak Unisba di Bandung bikin tesis anjing hu akbar. Ada dosen yang menginjak Quran karena ini cuma kertas, yang penting maknanya tidak seinjak-injak. Ngaku beriman tapi ragu apakah bisa memahami Allah. Mirip doktrin credo et intelligem. Jika mahasiswanya berani bertanya mana epistemologi Tuhan, dosennya malah dengan arogan menulis tesis menggugat wahyu Tuhan. Jika di Barat memprotes gereja melahirkan ateisme, di sini malah ada yang memprovokasi agar maju, tirulah Protestan. Protes terus. Maksudnya agar maju, hujatlah tradisi agama atau sunnah, hujat itu. Kamu nih ya pakai jenggot kayak kambing saja. Jawabannya gampang, nggak apa-apa daripada kayak anjing nggak pakai jenggot. Supaya bisa menapaki tesis Weber dari Protestan menjadi kapitalis. Jadi persepsi James benar. Ini adalah fenomena intelektual modern intellectual phenomenon. Bukan keagamaan atau sosial. Problemnya ada pada cendekiawan. Intelektualitas diadu dengan religiusitas, filsafat dengan teologi, dan agama dengan sains. Mestinya kompromistis, integratif, alias tauhidi. Tapi masalahnya, konsep tauhid tidak built-in dalam teologi agama itu. Dalam buku Dialog Between Theology and Philosophy, kalimat yang pertama yang ditulis adalah keraguan Tertullian. Apa ya yang bisa dikongsi antara Athena dan Yerusalem, antara akademi dengan gereja? Jawabnya tidak ada. Dan karena itu dialog antara teologi dan filsafat berbahaya. Memang, para teolog tidak siap dialog, kata Karen Armstrong dalam A History of God. Tapi filosof dan saintis terus menggugat dan memberangus agama. Motonya mudah, bicaralah ilmu apa saja, asal jangan bawa-bawa Tuhan. Perlu Anda ketahui, Anda ini udah keracunan lama sekali dengan apa yang saya ceritakan ini. Orang Barat berkeyakinan, agama itu bukan ilmu, karena dia adalah keyakinan. Jadi yang disebut ilmu adalah spekulasi akal yang kemudian menjadi kurikulum mata kuliah yang Anda belajar sungguh-sungguh pakai tahajud, lalu kemudian ujian, bangga IPK tinggi padahal sesat. Kalau keluar dari nusus syar'iyyah, teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau Anda mau menelusuri jejak-jejak kenapa ada pemikiran seperti ini di muka bumi, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Inilah akar sejarahnya. Saya cuma sedikit menceritakan fenomena-fenomena pemikiran kekufuran. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut kepada ayat setelahnya. 5 menit lagi jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berbeda dengan yang kita bahas, Pak Ustadz. Ya. Di masa sekarang, saya sering melihat atau sering mendengar bahwa ketika ada sebuah keajaiban, ketika ada sebuah hal yang terjadi di luar kebiasaan, orang sering mengatakan itu mukjizat. Mukjizat. Karena orang Sunda mukjizat, sama kayak orang Betawi. Saya orang Sunda, Ustaz. Ya. Ijajul jilatil arujil jala.
Sementara yang saya pahami bahwa mukjizat itu adalah sebuah keistimewaan yang khusus diturunkan kepada nabi dan rasul. Betul. Kepada calon nabi itu irhas, kepada para wali itu karomah, kepada orang soleh itu maunah, Iya. kepada para dukun itu istidraj gitu. Istidraj kepada para dukun. Istidraj, betul. Tapi saya sering mendengar juga bahwa banyak ustadz, banyak tokoh-tokoh agama juga ketika ada sebuah keistimewaan yang terjadi itu mereka, wah ini mukjizat dari Allah. Padahal itu kan sebuah penempatan kata yang tidak tepat, sama seperti mengatakan ini irhas nih, padahal dia bukan calon nabi dan rasul gitu. Betul. Itu yang pertama. Yang benar seperti apa, dan tolong Ustaz jelaskan agar jangan sampai ada kesalahpahaman Penempatan pembahasan. kata mukjizat. Ya. Oke. Yang kedua, saya ingin sedikit memberikan sebuah pandangan yang terjadi di negara kita sekarang ini, Indonesia, bahwa kita memahami kita adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Iya. tapi tidak bisa dipungkiri juga kita adalah negara yang tingkat kristenisasinya terbesar juga. Iya. Gitu. Eropa boleh tertarik terhadap Islam sekarang, Iya. tapi di sisi lain kita sendiri khawatir bahwa kebanyakan orang di negara kita itu justru tergerus dengan kristenisasi yang ada di mana-mana, bahkan tidak kita sadari. Bahkan salah seorang misionaris mengatakan, biarkan orang Islam Indonesia itu sibuk dengan isu Palestina, isu Suriah, sementara kami hajar mereka di sini agar mereka menjadi Kristen. Itu slogan yang pernah saya dengar, Iya. khusus dari seorang misionaris. Iya. Tidakkah Ustadz sebagai seorang sekjen MIUMI yang di dalamnya ada berbagai mazhab dikumpulkan, mengambil inisiatif agar unsur-unsur yang ada di Indonesia itu bisa bersatu, karena persatuan yang bisa mengalahkan kebatilan gitu. Sebagaimana Sayyidina Ali berkata bahwa kebatilan yang terorganisir itu akan mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Dan yang saya lihat itu di Indonesia itu HTI berantem sama PKS, PKS berantem sama yang lain sebagainya. Ini Ustadz tolong kasih kami gertakan lah istilahnya yang bisa membangkitkan, bisa men-trigger kami semua bahwa memang kita ini calon pemimpin, calon leader gitu. Iya. Saya masih ingat ada seorang ulama berkata sekitar 10 tahun yang lalu akan muncul dari Indonesia ini mujadid abad ini gitu, pembaharu abad ini. Sementara kalau kita melihat seperti sekarang mungkin tidak nih gitu, dengan keadaan seperti sekarang ini. Saya ingin Ustadz memberikan kita pencerahan agar kita benar-benar terangkat motivasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat. Jadi ta'riful mukjizat. Jadi karena orang Indonesia ini sudah terlanjur mengindonesiakan yang Arab, gitu kan? Jadi persepsinya suka-suka. Kursi, wasya kursiyuhu, berarti langit itu kursinya Allah luas banget ya gitu. Wasya kursiyu samawati wal ardh. Bukan, kursi itu bukanlah kursi yang ada dalam benak Anda. Kalau Anda bilang sakit hati, megang mana biasanya? Biasanya kalau lagi sakit hati, kamu diputuskan tiba-tiba gitu tanpa alasan, megang mana? Sakit hati gue, pegang mana biasanya? Kok di sini megangnya? Memang tempat hati di mana? Sakit hati gue. Kanan. Mestinya yang dimaksud kolbun itu jantung, sakit hati gue, tau gak sih? Tapi kenapa deg-degannya udah pegang? Terus sakit hati gue. Yang kedua, ini karena terminologi yang salah dari awal. Kolbun itu jantung, bukan hepar. Gitu ya. Otak di mana otak tempatnya? Coba lu bilang sama dia, lu mikir dong pegang apa biasanya. Maksudnya, lu mikir dong. Gitu maksudnya. Jadi makanya kalau ada teman jatuh tanya, hati-hati gimana otaknya, lecet gak gitu. Ini semua karena kesalahan linguistik. Jadi penting sekali memulai sebuah peradaban dan kepandaian dari kata. Karena semua bermula dari kata. Jadi kalau mau ditimbang kata-katanya ulama dibanding darahnya syuhada, ditimbang tintanya ulama dengan darahnya syuhada, maka tintanya ulama lebih unggul. Karena pentingnya ilmu yang bermula dari kata wa 'allama Adamal asma.
kullah. Mukjizat hanya milik Nabi, nggak boleh sembarang pakai. Itu gara-gara ikut orang Kristen sih. Seminar mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan telah datang di sini. Wah. Mukjizat kaya 40 hari, ikuti seminar bersama pendeta Bakhtiar atau apa. Jadi sekali lagi, kata mukjizat itu nggak boleh kita pakai, kecuali hanya pada Nabi dan Rasul. Karena fungsi mukjizat adalah untuk menguatkan peran kenabian dan kerasulannya berkaitan dengan risalah yang dibawa. Betul, yang banyak terjadi adalah istidraj. Aisyah satu hari datang bergegas, ya Rasulullah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, seorang tabib bisa menyembuhkan orang lumpuh langsung berdiri. Apa kata Rasul? Bohong walaupun benar. Itu istidraj. Jadi istidraj adalah sebuah keistimewaan yang diberikan kepada seseorang, tapi ditujukan oleh Allah untuk mencelakakan orang itu. Seorang ulama besar, ini kisah dimuat dalam kisah tabi'in. Ulama besar ini punya banyak murid karena dia punya kehebatan bisa menyembuhkan orang jarak jauh. Ya, siapa nama ibu? Ibu Dian. Apa sakitnya? Sakit hati sama suaminya. Oh, kok bukan itu sakit. Baik, sekarang ada air di depan ibu? Iya. Baca, saya akan transfer energi dari sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, betul Pak Kiai. Sekarang suami saya sudah sembuh. Gitu. Dan seterusnya. Bohong walaupun ketika orang yang dianggap sakti ulama besar ini meninggal dunia, susah matinya. Muridnya membacakan Quran kiri kanan, mentalkinkannya, tapi tak bergeming, seperti tersiksa di ujung akhir hayatnya. Datanglah orang soleh yang mengerti, bilang kepada semua muridnya, suara kalian tidak akan terdengar oleh guru kalian. Karena di telinganya, jin-jin kafir yang selama ini berkhidmah kepada dia, berteriak kencang, meminta pertukaran akidah agar dia mati tidak membawa iman. Karena salah satu jimat orang-orang agar dianggap sakti, diantaranya adalah memakai bakyak masuk ke WC, tapi bakyaknya adalah kitab suci. Dan di antara jimat yang paling bagus, yang memberikan kesaktian, kalau lafzul jalalah Allah, itu ditulis dengan darah nifas atau darah haid. Istidraj. Jadi, kalau kehilangan motor, misalnya nanti satu saat, naudzubillah min dzalik, nggak terjadi, hilang motornya di depan akal gini kan, nggak usah baca Yasin 7 kali di situ, kasihan surat Yasin cuma untuk datengin motor lu yang bekas itu. Padahal motor lu hilang itu sengaja supaya malam ini lu nggak celaka dan Allah mau ganti yang baru, ikhlas saja. Nah itu kejadian sama gue. Jadi jangan pernah ada yang nuntut, Ustadz kan Ustadz Kiai ahli tadabbur Quran, gimana dong supaya motor saya balik lagi? Maksud lu melayang-layang dari langit turun di sini? Ini kejadian sama gue kuliah subuh, motor gue masukin, bukan di halaman masjid, masuk ke halaman perkarangan masjid, ke depan pintu administrasi masjid. Jarak gue sama motor gue cuma 5 meter, habis kuliah subuh tinggal kuncinya doang. Tapi alhamdulillah bukan di depan diskotik gitu kan. Ini berarti Allah pasti ganti, gue simpen kuncinya, ini kunci pusaka. Datang sama gue, Ustadz mobil saya hilang, kenapa minta doanya, motor gue aja hilang. Makanya bego tentara-tentara yang minta kebal belajar sama dukun supaya menang lawan musuh, kagak bisa. Kalau memang itu berlaku, mestinya orang Indonesia menang semua di Olimpiade.
Karena yang terjadi itu semua bohong, istidraj saja. Baik. Jadi nggak ada mukjizat selain pada Nabi dan Rasul. Oke. Kalau kamu bilang satu hari nanti saya akan tampil ke depan untuk menyelamatkan umat dengan memohon pertolongan kepada Allah, insya Allah bisa. Tapi sabar. Jangan terlalu cepat ingin diakui kiri kanan sehingga ngambil jalan instan. Jangan. Saya juga dulu sama seperti Anda. Artinya, ya berjalanlah sesuai dengan yang Anda yakini. Itu dulu di Madinah, itu ribut. Ikhwani, Salafi, NUI, Muhammadiyyi, apalagi namanya. Tinggal gue nggak punya kelompok saat itu. Lucunya, ini kok pada berantemnya di dalam masjid. Saya coba mikir, ini ada yang error nih. Masjid mestinya tempat kita bersatu, kan kata Rasulullah SAW, mulai dari sini saja. Rapatkan saf kalian, agar Allah satukan hati kalian. Jangan renggang, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian renggang, karenanya hati kalian pun akan tercerai-berai. Jadi sebetulnya kalau ingin mempersatukan umat, mulai dari mempersatukan hati, ta'liful qulub. Baru nanti naik kepada ta'liful fikrah, baru kemudian pada ta'liful harakah wal amal. Baru ada namanya al-amal al-jama'i. Bekerja bersama itu, bekerja sama itu. Mulainya dari mana? Dari sholat. Saya coba iseng-iseng. Oke, sekarang semua buka, copot baju gerakannya itu. Saya kumpulin teman-teman se-ASEAN, kita bikin kompetisi sepak bola dan takraw se-ASEAN. Itu kalau di lapangan ketemu semua ya, si Salafi, si Muhammadiyah, si NU, si Ikhwani. Saya beliin kaos semua. Lalu saya bertanya di lapangan, kita nih aneh ya, kok di masjid berantem, di lapangan bisa bersatu? Ini agama yang salah atau kita yang error? Semuanya ketawa dan kemudian pergi diam-diam. Jadi sejak dulu memang saya dijuluki la ilaha ula wa la ilaha ula, tapi lastu muzadzabina baina dzalik. Bagi saya sebetulnya setiap orang punya cara pandangnya sendiri. Dan saya nggak mau terlalu serius menghadapi orang-orang seperti itu. Biasa aja gitu. Oh, dia tokoh besar, sekarang menjadi seorang pemimpin di kelompoknya. Saya kalau ketemu dia, saya nggak mau ribut soal teologi. Jadi kalau saya ketemu sama dia karena dia orang Indonesia Timur, daerah NTT sana, jadi rambutnya agak keribu dan ada agak keriting-keriting gitu. Nah, sangat dihormati oleh kaumnya. Saya kalau ketemu dia masih pakai gayang dulu. Apa kabar? Saya tancapin pulpen saya di rambutnya gitu. Sambil ngobrol. Inti tuh yang nggak berubah. Gitu. Saya pengen suasana itu. Jadi rupanya di sini persoalan dalam masalah belajar akidah ini. Jadi kebanyakan ini teman-teman kenapa gampang menyesatkan, gampang membid'ahkan, karena yang dipelajari itu kaidah-kaidah akidah. Baru kemudian syubuhatul akidah, sehingga gampang menyerang orang lain sebelum matang al-iman billahi wal yaumil akhir. Nah, sebetulnya di MIUMI juga ya saya marbot aja itu. Jadi kalau saya kemana-mana urusannya, jadi bisa ketemu ngomong kiri, ngomong kanan ke atas juga ke bawah ya ketemu aja begitu. Anda bisa dengan mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, pegang kebenaran Al-Qur'an yang Anda yakini, tetap berpikir positif kepada teman-teman dan
gunakan berbagai cara untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan yang lainnya. Tetapi ke depan, sungguh, peran Anda sangat dibutuhkan untuk terlibat dalam penyatuan umat ini. Dan insya Allah, kajian-kajian seperti ini tarbiyah-tarbiyah sederhana seperti ini, insya Allah. Memang kelihatannya sih masih begini aja, one day nanti, saya tidak tahu kapan Allah takdirkan. Ketika ini terus berjalan. Kemarin pulang dari Magelang, mana Lizar? Keluar ya. 3 tahun di sana, kemudian punya 300 murid, kemudian di Bukit. Ini live. Kristenisasi di Magelang, di Salatiga, dan di Ambarawa, itu segitiga emasnya di Jawa Tengah. Saya tertantang, kalau ada yang mau bergabung, setelah ini saya ingin perkuat dakwah kita melawan kristenisasi itu di Magelang. Jadi nanti kita coba buka ladang baru. Jadi Anda nggak mesti tinggal, tapi kalau mau tinggal di sana, saya berharap ada juga di antara Anda. Kemudian saya juga kontak-kontak barusan ke Bali, ini ada 3-4 orang akhwat di Karangasem, itu beragama Hindu. Pindah agama maksud saya, karena alasan ekonomi dan seksual, pindah agama setiap bulannya 4 orang. Jadi sebetulnya, betul yang Anda katakan, biarin aja orang Islam mikirin Palestina, pokoknya di sini kita gempur. Karena memang itu prinsip mereka. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahkan seorang pedanda di televisi Hindu di Bali TV itu berani ngomong kayak begini. Walaupun kita minoritas di Indonesia, jangan khawatir. Pemikiran dan keyakinan kita lah yang banyak dipakai oleh orang mayoritas di Indonesia ini. Dia nggak bilang Islam, tapi kita tahu ini Islam yang dimaksud. Lihat, janur-janur kita di mana-mana dipakai. Lihat tradisi-tradisi budaya mereka ketika nuju bulanan, kematian 40 harian, budaya pernikahan. Walaupun mereka mengaku mayoritas, tapi sebetulnya keyakinan kitalah yang mereka pakai. Cuma dia nggak bilang Allahu Akbar aja. Saya nonton, oh ini perlu saya sampaikan ke umat ini. Bener gak dia? Nah karenanya dimulai dari hal-hal sederhana seperti ini. Coba kalau ingin menjadi orang yang yang mempunyai sebuah terobosan-terobosan baru, mau tidak mau harus belajar ilmu lagi. Harus baca. Anda hanya bisa melakukan perubahan besar, satu kata kuncinya, ilmu. Nah, di sini ketemu sama teman-teman, Anda rugi kalau Anda nggak kenalan. Rugi. Orang yang mau duduk begini bersama-sama Anda, saya dulu pernah dinasihati seperti ini, tapi dulu saya yang namanya mahasiswa dinasihati, kamu Bakhtiar di Madinah, kenali semua teman-temanmu di seluruh dunia ini, yang satu kampus sama kamu yang ribuan orang ini. One day banyak dari mereka akan menjadi seseorang di negaranya. Kamu harus kenalan. Itu salahnya orang Arab, kenapa dulu nggak kenalan sama gue, padahal gue menjadi sesuatu di Indonesia. Tapi saya ingin balik, salah saya kenapa saya dulu tidak serius, walaupun sekarang masih ada gabungan. Dan itu kejadian. Jadi kepada teman-teman yang ada di sini, kenalanlah, sebab orang-orang yang menuntut ilmu agama seperti ini, pasti orang-orang yang jiwanya itu ada emas di dalam dirinya. Dan one day Anda akan menjadi somebody. Kalau sungguh-sungguh. Pernah kejadian, setelah 10 tahun atau 15 tahun kemudian saya tamat dari, saya keluar tahun 94, sekarang 2012. Jadi, berapa tahun sudah? Sekarang 2013, saya keluar 94. 19 tahun yang lalu. Kira-kira 15 tahun yang lalu saya kemudian udah jadi alumni, baliklah ke Madinah. Ke Masjid Nabawi, waktu umroh.
saya sengaja ingin rewind kembali makharijul huruf saya ke seorang syekh yang saat itu sedang dikerumuni oleh pengunjung ramai murid karena memang dia terkenal di situ oleh seorang syekh. Syekh itu baik sekali, habis mengajar tahsin, kemudian bagikan buku dan kaset karya dia. Saya pun antri dengan penuh haru dan dengan penuh ketawaduan saya ingin memperbaiki bacaan saya lagi. Sambil mendengarkan orang yang diajarin sama dia yang disalah-salahin gitu, saya juga ingin belajar lagi. Sampai dapat kemudian giliran saya azan. Lalu saya dikasih bukunya dan kasetnya, nih kamu baca. Dia nggak tahu kalau saya bisa bahasa Arab, jadi saya betul-betul memang nggak mau ngaku di situ. Saya baca. Di buku yang karya beliau ini, karya tahsin beliau ini tertulis dengan bangga mempersembahkan pengantar dari syekh saya. Saya baca, kalau orang ini hebat nih, syekhnya nih siapa? Lalu di bawahnya tertulis, kayaknya nama ini gua kenal deh. Imam besar masjid ini, kayaknya nggak salah deh. Ternyata guru besarnya dia ini teman main gue dulu aku masih di kampus. Di Madinah dan menjadi imam besar dan menjadi pelatih para dosen di sana. Saya telepon dia. Ini ada guru ngajar di sini, qul lahu anna syekhuk mujud huna, dia bilang. Bilang sama dia, Bakhtiar, ini syekh kamu yang mau belajar sama kamu sekarang, begitu. Baik. Jadi di antara Anda ini dengan kekhusyuan seperti ini, terus kalau mau rajin belajar seperti, maka saya sarankan bersatulah, berkenalanlah, dan satu hari pasti ada manfaatnya. Ya minimal nanti ada jodoh lah di antaranya. Jodohnya bisa macam-macam. Tetapi ke depan kayaknya, kalau Anda konsisten dengan ilmu Al-Quran seperti ini, terbentuk cara berpikirnya, mindsetnya udah bagus, nanti akan menjadi sesuatu yang indah dan akan melahirkan sebuah dentuman yang besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.